Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan dan memperagakan tentang pemeriksaan saraf motorik. Nah, pemeriksaan saraf motorik adalah salah satu bagian dari tes neurologi di mana kita melakukan tes kekuatan otot yang dipersarafi oleh akar saraf tertentu dengan melakukan suatu gerakan. Nah, pemeriksaan saraf motorik ini hasilnya dapat menunjukkan adanya lesi atau herniasi diskus intervertebralis yang menekan suatu akar saraf jika ditemukan adanya kelemahan pada suatu sistem motorik. Di dalam pemeriksaan ini kita menilai otot dengan ada tingkatan dari 0 sampai 5. Untuk tingkatan nilai otot bernilai 5 itu ketika seseorang bisa melakukan suatu gerakan dan bisa melawan tahanan berat. Untuk nilai otot 4, pasien bisa melakukan gerakan tapi hanya bisa melawan tahanan ringan. Nilai otot 3 itu ketika pasien bisa melakukan gerakan yang melawan gravitasi tapi tidak bisa melawan tahanan. Adapun nilai otot 2 adalah ketika pasien bisa melakukan gerakan tetapi gerakannya tidak bisa melawan gravitasi. Jadi gerakan tersebut hanya bisa dilakukan dalam keadaan arah bidang geraknya horizontal terhadap gravitasi. Nah, nilai otot 1 itu ketika pasien tidak bisa melakukan gerakan tetapi masih ada kontraksi otot. Sementara untuk nilai otot 0 itu ketika tidak ada kontraksi otot sama sekali. Dalam melakukan pemeriksaan motorik, sebelumnya kita memberitahu pasien apa yang ingin kita lakukan dan mengarahkan pasien untuk melakukan gerakan-gerakan dalam pemeriksaan tersebut. Jadi Pak, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan saraf motorik. Apakah Bapak bersedia? Siap, saya bersedia. Baik, jadi dalam pemeriksaan ini saya akan mengarahkan Bapak untuk melakukan beberapa gerakan. Nah, untuk pemeriksaan akar saraf C6 itu dilakukan dengan mengukur kekuatan otot bisep dan otot-otot ekstensor wrist dengan melakukan gerakan fleksi pada elbow dan juga ekstensi wrist. Pak, coba digerakkan sikunya seperti ini. Nah, ketika sudah bisa melakukan gerakan seperti ini, maka nilai ototnya sudah minimal 3. Sekarang kita berikan tahanan. Sebelumnya kita lakukan fiksasi di bagian bahu. Coba Pak, gerakkan ke atas. Lawan tahanannya. Nah, ketika sudah melakukan melawan tahanan yang berat, maka nilai ototnya maksimal 5. Kita lakukan juga pada tangan yang sebelah kiri. Coba lawan. Juga bisa kita lakukan dengan cara ekstensi pada wrist. Coba diangkat tangannya seperti ini. Lawan. Oke, sebelahnya. Angkat. Kemudian untuk pemeriksaan C7 itu dengan melakukan gerakan ekstensi elbow atau melakukan gerakan fleksi wrist. Coba diluruskan tangannya ke atas. Sekarang dilawan. Oke, tangan sebelah kiri. Angkat ke atas. Juga dengan gerakan fleksi pada wrist. Coba digerakkan ke atas ini, lawan sebelah kiri. Selanjutnya pemeriksaan pada akar saraf C8 yaitu dengan melakukan gerakan ekstensi pada ibu jari dengan mengukur kekuatan otot-otot abduktor pollicis.
bisa digerakkan jarinya seperti ini. Kita berikan tangan ke dalam sebelahnya, gerakan. Selanjutnya pemeriksaan saraf ke-1 itu dengan melakukan gerakan abduksi pada jari-jari. Salah satunya yaitu abduksi pada jari telunjuk dengan mengukur kekuatan dorsal interosseous pertama. Bisa digerakkan jarinya seperti ini. Kita berikan tahanan. Kita uji juga di tangan yang kiri. Nah, itu di bagian ekstremitas superior. Kemudian kita beralih ke ekstremitas inferior. Nah, untuk pengujian kekuatan otot selanjutnya yaitu terkait akar saraf L2 dengan melakukan gerakan fleksi hip, yaitu mengukur kekuatan otot iliopsoas. Bisa dinaikkan kakinya. Nah, coba dinaikkan lagi, lawan tangannya. Nah, sebelah kirinya lagi, lawan. Oke. Selanjutnya pemeriksaan saraf L3 dengan gerakan ekstensi pada gemi. Coba bisa diluruskan kakinya ke atas. Luruskan kaki. Lawan. Oke, sebelah. Luruskan kaki. Oke. Selanjutnya pada akar saraf L4 yaitu dengan gerakan dorsofleksi pada ankle. Bisa ditarik kakinya ke dalam, lawan tangan. Oke, sebelah kiri, lawan. Oke. Selanjutnya pada akar saraf L5. Nah, akar saraf L5 itu kita menguji kekuatan otot ekstensor hallucis longus dengan gerakan ekstensi pada ibu jari. Ya, bisa ditarik ibu jarinya, lawan. Nah, sebelahnya tarik. Nah, selanjutnya yaitu pada akar saraf S1 dilakukan dengan gerakan plantar fleksi pada ankle. Bisa diluruskan ankle-nya seperti ini. Oke, lawan tangannya. Nah, selanjutnya itu yang terakhir di S2. S2 kita lakukan gerakan fleksi pada knee. Bapak bisa balik badan. Ini bisa diangkat. Coba diangkat. Sebelah kiri. Nah, itulah tadi pemeriksaan dari ekstremitas superior sampai ekstremitas inferior. Jadi pemeriksaannya sudah selesai dan hasilnya semuanya nilai ototnya maksimal, artinya normal. Nah, itulah tadi pemeriksaan saraf motorik. Terima kasih. Sekian, semoga bermanfaat.